Adina Putri dari kelas KPI 1C dengan NIM 121050045. Di sini saya mempresentasikan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke sejarah perkembangan bahasa Indonesia, apa sih itu bahasa? Bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu bahasa yang memiliki arti kapasitas khusus yang ada pada manusia menggunakan dan mendapatkan sistem komunikasi secara kompleks, serta sebuah bahasa merupakan contoh spektif dari sistem itu. Bahasa merupakan sebuah sarana untuk makhluk hidup guna berinteraksi sosial dengan sesama makhluk hidup, baik itu sejenis maupun tidak sejenis. Bahasa merupakan kunci pokok kehidupan manusia. Hal ini karena dengan adanya bahasa, seseorang dapat berinteraksi dan bahasa ialah sumber daya untuk kehidupan masyarakat. Pengertian bahasa menurut para ahli juga ada, antara lain menurut Harun Rashid, Mansur, dan Suratno. Bahasa ialah struktur serta makna yang terbebas dari penggunanya sebagai sebuah tanda guna menyimpulkan maksud dan tujuannya. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung antara etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Selain menjadi bahasa penghubung antar suku-suku, bahasa Melayu juga menjadi bahasa transaksi perdagangan internasional di kawasan Kepulauan Nusantara yang digunakan oleh berbagai suku bangsa Indonesia dengan para pedagang asing. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu sebelum Belanda menjajahi Indonesia. Namun, bahasa Indonesia dulu tidaklah seperti bahasa Indonesia yang sekarang. Ada beberapa perkembangan yang seharusnya masyarakat Indonesia mengetahuinya. Telah dikemukakan pada beberapa kesempatan mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa nasional bagi negara Indonesia yang merupakan satu hal yang menggembirakan. Dibandingkan dengan bahasa lain yang dapat dicalonkan menjadi bahasa nasional, yaitu bahasa Jawa, bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Di Indonesia, bahasa itu diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pulau-pulau di seberang Sumatera. Namun, karena pertimbangan itu, bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Dari sumber-sumber Cina kuno, dan kemudian juga dari sumber Persia dan Arab, kita ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya di Sumatera Timur paling tidak sejak abad ke-7 merupakan pusat internasional pembelajaran agama Buddha serta sebuah negara yang maju perdagangannya didasarkan pada perdagangan antara Cina, India, dan pulau-pulau di Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti-bukti yang menyatakan itu adalah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Kerangka tahun 683 Masehi di Palembang. Talang Tua berangkat tahun 684 Masehi di Palembang juga. Kota Kapur berangkat tahun 686 Masehi di Bukit Barat. Perang Birahi berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertulisan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pembelajaran agama Buddha. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun tersebut, para tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku dan kebudayaan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Keputusan ini dicetuskan melalui Sumpah Pemuda baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yudiris. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan dan ahli sejarah,
Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Tadi sekian presentasi sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang saya ketahui. Untuk saran, sebagai yang kita ketahui, bahasa Indonesia sumbernya adalah bahasa Melayu. Sebagai bangsa yang besar, selayaknya kita menghargai nilai-nilai sejarah dengan tetap menghormati bahasa Melayu. Di samping itu, alangkah baiknya apabila kita menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sekian, terima kasih.